yang terhormat Bapak Kiai Haji Sujar. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Asifia Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Hidayatullah Khalil. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMK Islam Asifia Bapak Firman Arif SPD. Kepada yang terhormat Komite dan segenap dewan guru beserta staf SMK Islam Asufia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan Disnatalis SMK Islam Asufia yang ke-13 dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah memberikan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benerang, yakni Adinul Islam. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Disnatalis SMK Islam Asufia yang ke-13. Semoga dalam acara di pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Sebelum memulai acara di pagi hari ini, mari kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Terima kasih atas bacaan Ummul Kitab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan perlindungan pada kita semua. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Saudari Eka Murniawati, Surat Al-Ahzab ayat 21. Kepada yang bersangkutan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد كان لكم في رسول الله
Acara selanjutnya, pembacaan sholawat Nabi. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. فامتاز العرش ضربة بشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا ولم تزل أنفودا وأنجاعا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا Pembacaan sholawat Nabi. Semoga mendapatkan syafaat dari beliau, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan lagu Mars, himne, dan visi misi SMK Islam As-Sufiyah. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Dan kami mohon para hadirin untuk berdiri sejenak. Sedang menyanyikan lagu Indonesia. Selanjutnya kita menyanyikan himne. Merdeka,
Kepala Sekolah SMK Islam Asufia, Bapak Firman Arif SPD, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kami ucapkan ahlan wa sahlan Bapak Yai Sudarno yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati dan kami muliakan serta kami taati Ketua Yayasan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren As-Sufiyah, beliau Dr. Kiai Haji Muhammad Hidayatullah Khalid. Yang saya hormati Komite SMK Islam As-Sufiyah, Ustaz Salihul Hafizahullah. Yang saya hormati segenap Dewan Guru, tenaga pendidik serta tenaga kependidikan, dan yang kami cintai dan kami banggakan segenap OSIS serta siswa-siswi SMK Islam As-Sufiyah. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai semuanya berkat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya khawatir berdiri di sini. Tadi malam ini pakai meja. Berat saya itu 85 kg. Terbukti barusan hampir ambruk ini. Kalau Pak Iki, karena Pak panitianya kesiswaan Bu Firda kecil-kecil lah kan. Nah saya beratnya 85 kg. Ini tidak tahu kenapa hati-hati kan naik selanjutnya. Takut ketimbang ini agak berbahaya ya. Alhamdulillah fi kitabil aziz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'udzulan qalaqtum ala aqabikum wa ma yanqalib ala aqibihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita bisa bermuajahah, bisa bertatap muka, bisa berkumpul, yang insya Allah ini sudah 95% anak-anak semuanya bisa hadir. Itu semua berkat hidayah, inayah serta taufiknya yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sholawat serta salam kita aturkan kepada cucu kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliaulah Rasulullah, manusia terpilih di antara jutaan manusia pada zaman itu untuk menjadi Rasul, yakni itu diutamakan 5 makarimat akhlak. Yang pertama, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kita semuanya, sehingga kita dan mudah-mudahan sampai akhir dapat menghirup nikmat Islam, iman dan ihsan, dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sangat mendesak, khususnya ini Bu Firda dengan Mbak Iqin selaku kesiswaan, karena dengan minim anggaran, ini tidak ada anggarannya, cuma kita mencoba membuat nuansa ini menjadi meriah. Karena kalau semuanya mindsetnya keuangan, kita belum merdeka. Seandainya para perjuang pada saat itu berprinsip masalah uang, mau perang berapa bayarannya, tidak mungkin merdeka. Karena berkat lillahi ta'ala, karena keikhlasan, maka terjadilah merdeka. Begitu juga dengan acara ini. Alhamdulillah kemarin teman-teman adik-adik anak-anak OSIS sudah bekerja. Ini bagi kami, bagi saya khususnya, mungkin ini perjuangan yang luar biasa karena tidak ada anggaran sama sekali, sehingga tercipta kegiatan lomba dan terpilih 4 pemenang. Ini mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi yang juara-juara ini. Ini awal karir, kita tidak tahu siapa dan apa serta bagaimana kalian ke depan. Siapa tahu yang tadi dirjen di sini jadi Menteri Pendidikan, siapa tahu nanti. Yang jadi baca Al-Quran jadi Menteri Agama, siapa tahu. Tidak ada yang tahu.
Apa katanya Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Allah di kalimat ini memakai kata amara ya'muru, bukan memakai kalimat yang lain. Bahasa Arab itu indah ya. Setiap perintah ini yang lebih ahli Ustaz Solihin Hafizahullah itu mengandung makna. Kenapa pakai amar? Di situ pakai amar yang arti pada kalimat memerintah itu banyak dalam dalam bahasa Arab. Ada kadang Rasul Allah memakai kata qadha. Banyak sekali. Tapi di sini di surat Yasin memakai kalimat amar, memakai kata amar ya. Jadi mudah-mudahan di dalamnya ada doa untuk kita semuanya. Siapa tahu itu Aan itu. Aan maulid Nabi tidak pakai sarung, pakai celana robek. Siapa tahu jadi seniman, menggantikan siapa? Yang seniman Indonesia Cak Nun. Seniman tapi juga Islami ya, Aan ya. Jadi jangan kita bernegatif, tapi kita selaku orang tua di SMK Islam Asufia ini dan Dewan Guru, kita berpositif thinking kepada anak-anak didik kita. Jika seandainya nanti ada yang terjerumus tidak baik, nah itu sudah qadarullah. Dia tidak berusaha dari awal. Ya, ya. Ya, kalian teman-temannya pakai sarung, kamu tidak bersongkok, tidak bercelana, celananya sobek lagi. Tidak tahu itu karena kena begal atau gimana itu. Kalau bersongkok itu bagus, tambah ganteng. Kalau kayak gitu kayak Ariel kamu deh ya. Itu yang pertama, ucapan terima kasih. Yang kedua, Pak Irfan dan Gus Yaya selaku kurikulum di pendidikan, di jadwal pelajaran itu hari Sabtu kan pramuka. Mulai besok Sabtu saya sendiri kegiatannya ini menghafal Hamares, Himna dan visi-visi ditaruh di Pondok Putri. Ya, Bu Firda baik. Hari Sabtu jadwal 2 jam itu 2 jam pelajaran kita taruh untuk menghafal ini. Ini sudah berapa tahun Bu Yuli membuat himna ini tapi masih belum banyak yang hafal. Ini nanti hari Sabtu ada program atau ada jadwal pramuka di situ digunakan untuk kegiatan menghafal himna, mares dan visi misi ini. Karena terbukti ternyata visi misi ini ditanya ketika akreditasi oleh tim asesor kemarin. Ya, jadi anak-anak semuanya mengikuti agar hafal. Siapa tahu dalam ketika meresapi diiringi dengan doa kalian jadi musikal terbaik. Kan seperti itu. Tidak tahu. Itu tentang 2 hal yang yang perlu saya sampaikan secara umum. Perlu memberitahu kepada anak-anak ini sering sekali halo yang belakang, halo ya. Anak-anak yang disiplin, yang baik. Ini perlu saya sampaikan kepada kalian terkait PIP. Ya, PIP itu sudah kita sodorkan semuanya. Ini Pak Irfan lewat operator sudah kita ajukan. Jadi kalau ada orang tua ini sudah kadang anaknya tidak disiplin nanya PIP. Memang biasa ya. Kalau ada bantuan cepat sekali tanggap. Tapi kalau suruh istighosah, suruh mabit molor. Ya, yang mabit juga molor, yang istighosah orang tuanya juga tak perlu ada bantuan. Contohnya apa? Ketika dipanggil ke balai desa, tapi kalau ada PKH cair, ada subsidi sosial, sergep makin kalau greges budak. Ini yang terjadi ya. Kalau anak-anak semua orang tuanya, istighosah itu apa sih artinya? Apa? Minta tuh istighosah. Gosah, asal katanya gosah, artinya minta tolong. Istighosah, benar-benar minta tolong kepada siapa nak? Kepada Allah. Mendoakan kalian lewat orang tua. Jadi tolong ya kegiatan istighosah dan mabit ini kalian selaku siswa bergerak di dalam kegiatannya sholat tahajud. Ada 7 sholat. Sebenarnya ini harus dihukumi wajib, tapi alhamdulillah berkat Isra Mi'raj dulu cuma 5 waktu. Seandainya 7 sholat yang digerakkan benar-benar wajib, insya Allah umat Islam sejahtera semua. Apa duanya? Sholat duha dan sholat tahajud. Fatahajjat bihi nafilatan asa ayyam asaka rabbuka maqama mahmuda. Allah pakai kalimat hamidah di sini. Ya, mahmud, terpuji ya. Alhamdulillah. Dari hamidah ya.
Jadi biar kalian tahu mana tahajudnya, biar tidak males-males bangun malam. Yang perempuan sudah pasti jadi calon ibu, yang laki-laki juga pasti calon ayah. Tidak mungkin akan jadi calon ibu, itu tidak mungkin. Kiamat kalau itu terjadi. Ya, maka ketika kalian calon ibu, kalian lagi yang akan meneruskan generasi selanjutnya. Anisa Uimaduddin. Ya, perempuan adalah yang agama. Ini berbarengan dengan hadis Rasulullah, as-sholatu imaduddin. Sama pakai imad di sini. Sama-sama pakai tiang. Ya, perlu dikirami ya. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamat, pakai iqamah di sini. Faman taraka faqad hadamatil hancur. Agamanya akan hancur kalau meninggalkan sholat. Ini banyak yang laki-laki khususnya. Kalau perempuan masih banyak yang udzur. Sholat duhur udzur 1 bulan masuk bisa udzur. Padahal udzur itu paling lama 15 hari. Tapi tidak apa-apa, itu alasan kaum Hawa itu seperti itu. Yang laki-laki yang wajib ini, ya, jangan sampai meninggalkan sholat kalian. Rasulullah diutus itu liutamima makarimal akhlak, di antaranya yaitu ubudiahnya. Ya, sholat. Kok cek beraninya sudah siap kalian untuk menghadapi sakaratul maut? Ya, yang laki-laki yang sering meninggalkan sholat, ada istilah berani hidup jangan takut mati. Karena apa? Kalau takut mati, ya siapkan dulu apa yang harus dibawa untuk mati. Amal ibadah kalian, sholat kalian. Ya, itu saya tidak perlu panjang lebar dan nanti dijelaskan oleh Kiai Sujarno dan Yai Ketua Yayasan. Yang terakhir dari saya, jangan lupa kalian semuanya anak-anakku berkaitan dengan kedisiplinan, tolong atribut yang belum lengkap dilengkapi. Masa kelas 10 seragamnya masih SMP kelas 9. Ya, atributnya sudah ada kan Pak Agung? Ya, atribut sudah ada, minta nanti ke Pak Agung. Ya, atribut. Yang kelas 11 masih kelas 10. Yang kelas 12 masih kelas 11. Diganti itu kelasnya ya. Masa nggak ingin naik pangkat ya? Ya, itu atribut. Yang kedua, apa itu namanya? Masalah lupa tadi ada saya sampaikan di HP saya lihat. Sebentar. Ini perlu saya sampaikan soalnya. Atribut. Rambut yang laki-laki. Gak harus rambut itu balik. Ya. Maaf Pak Guru, gak ada rambutnya ini. Ya, tapi istrinya gak cantik, alhamdulillah. Ya. Walaupun katanya rambut adalah mahkota, kalau mahkota ya jangan disempel apa? Di model apa di sini tuh? Yang laki-laki? Oh, yang gak ada rambutnya, pingin ada rambutnya, yang ada rambutnya dicoret-coret rambutnya, di garis-garis kayak garis khatulistiwa. Ya, yang laki-laki ini. Jadi kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan alhamdulillah sudah, walaupun sudah menutup aurat, walaupun auratnya masih milenial, masih ya berkerudung tapi masih terlihat seperti itu ya. Tapi sudah alhamdulillah. Itu ya. Itu terakhir dari saya karena penting, yang laki-laki khususnya biar dalam istilah don't adjust the book from the cover, kan begitu ya Bu Febri. Betul, kita tidak ingin melihat covernya, tapi kalau covernya sudah buruk, bagaimana orang lain akan menilai? Iya. Jadi itu dari saya, mohon maaf sekali lagi segenap panitia, kesiswaan dan OSIS yang telah melaksanakan acara ini. Saya ucapkan kepada kalian semuanya jazakumullah khairan katsirah. Semoga mendapatkan pahala atas usahanya dari kemarin. Dan ini kayaknya OSISnya sudah bagus, buktinya yayasan sudah menilai baik. Maka di tahun ke depan adik-adiknya yang kelas 10 atau kadernya yang kelas 11 harus minimal sama dengan OSIS pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya, sambutan yayasan
Sambutan Ketua Yayasan. Kepada Bapak Kiai Haji Dr. Anus Muhammad Hidayatullah Wali, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Powernya kurang Halo. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma ba'du. Hadratul Qur'an Sahibul Fadilah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sujarno yang saya hormati, juga saya taati, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Islam Sofia Bapak Firman Arif SPD, kepada Komite SMK Islam Sofia Pak Ustaz Solihul, para Dewan Guru, para staf yang saya hormati dan juga yang saya banggakan, sesepuh SMK Islam Sofia Bapak Firman yang saya hormati, dan anak-anakku semua siswa-siswi SMK Islam Sofia yang berbahagia. Pertama, mari kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita bisa bermuajahan, bisa berkumpul dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus Disnatalis yang 13 SMK Islam Sofia. Dan acara pagi hari ini juga termasuk saya merasa senang dan bangga karena tingkat kehadirannya ini Pak Yai, alhamdulillah sudah hampir 90%, hampir 100%. Karena kalau hari ini tidak hadir, sanksinya saya tidak begitu sulit, cukup menghatamkan Al-Quran sehari. Jadi sanksinya tidak begitu berat, sangat mudah, tapi menghatamkan Al-Quran 30 juz hanya dilaksanakan dalam waktu sehari. Anak-anak sekarang ini lebih pandai, lebih cerdas, sehingga kalau disuruh baca Quran, saya undur Yai. Saya jawab kalau yang undur cukup membaca sholawat 10.000 kali.
sholawat baca 10.000. Itu sedikit 10.000 ini. Kenapa kok sanksinya berbentuk semacam itu? Karena dari sanksi tersebut akan menjadikan suatu obat. Menjadikan suatu obat. Jadi misalnya di sini anak yang kelas 12 kok ada yang tidak hadir, nanti tolong wali kelasnya supaya mencatat yang tidak hadir siapa dari kelas 12 yang tidak hadir. Tujuannya dari sanksi tersebut adalah mendidik, mengarahkan untuk diri sendiri. Salawat dan salam kita aturkan ke hadirat Rasulullah Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang mengarahkan kita minal zulumati ila nur. Para hadirin hadirat rahimahumullah, kenapa sih saya katakan pertama kali kalian mungkin Bapak Ibu sering mendengar seorang penyanyi, seorang mubaligh itu kadangkala yang dilihat koneksi pertama itu sound systemnya, mic-nya. Sebab orang kena sakit jantung itu bukan karena apa-apa, tapi ketika kita penekanan pada saat menyampaikan ini tidak luas, maka juga pengaruh kepada organ darah. Coba lihat sekarang penyanyi-penyanyi kadang-kala tahu-tahu dia meninggal karena sakit jantung. Makanya saya sangat seleksi sekali, sangat cerewet. Kalau soundnya itu kurang begitu los, itu di dada itu juga sesek. Jadi bapak kepala sekolah ketika nyambut ini awalnya tadi agak tekan-tekan dikit, tapi tidak berani marahi karena operatornya adiknya gitu. Kalau saya langsung saja saya marahi. Karena apa? Pedoman saya qulil haqqo walau kana murra. Katakanlah sesuatu yang hak itu walau pahit. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini yang paling prinsip sebagai satu visi dan misi beliau ketika di dunia ini hanya tentang lima makarimul akhlak. Nanti akan dijelaskan lebih gamblang oleh penceramah beliau Kiai Haji Sujarno. Beliau nama aslinya itu Kiai Haji Nur, Kiai Haji Ahmadi Nur. Itu Moncak Beturan Sujarno itu nama Turki. Dan yang ke-13 ini mempunyai arti. Katanya orang Jawa 13 ini kalau digabungkan jadi 4. 3 sama 1 4. Kalau dihitung dari bahasa, dari istilah hari, kalau jatuh 13-an itu berumah tangga itu akan mengalami ketenangan. Kalau dilihat dari sisi artinya 13 itu timbulnya di gedong. Tapi sandang pangan gedong loro pati, sandang pangan gedong loro pati, sandang pangan gedong. Jadi kalau orang itu ternyata kalau kelahirannya kok tepat Jumat Pon, itu hitungannya 13. Orangnya itu tenang, ayam, tapi lebih kadang kayaknya tentunya. Itu orang kelahiran Jumat Pon. Tapi kalau orang itu kelahiran 13 kok tepat Sabtu Wage, lain lagi. Tok kelahirannya tepat Minggu Kliwon, tenang tapi bulet aja. Nah itulah, karena itulah di saat ini pelaksananya tepat Abu Wage, hitungannya 11 dan pas Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan akan menjadikan satu suri tauladan
SMK Islam Sofia ini menjadikan satu harapan daripada generasi bangsa dan negara. Bapak Ibu yang saya hormati, para siswa-siswi, alhamdulillah untuk program dari kesiswaan sudah berjalan dengan baik, sudah diawali dari lomba impriti, lomba Nazom impriti ini sebagai satu testis. Ternyata lomba impriti kemarin kami ambil dari tiga besar, satu yang juara. Dari jumlah 60 siswa, karena yang sebagian PSD tidak bisa diikutkan, jadi dari sekian itu semua kita saring menjadi 10 menjadi 3 dan tinggal 1. Alhamdulillah Yai, sepertinya siswa-siswi sini ini patut kalau dipanggil santriwan dan santriwati. Walaupun yang santriwan tadi ada teguran dari Bapak Kepala Sekolah, jangan dianggap dengan sobeknya celana itu merupakan suatu hal yang negatif. Mungkin itu ada sebagai satu bentuk seni, tetapi maksudnya memperingati Kanjeng Nabi kok tidak menghormati diri sendiri. Karena itulah maka di dalam satu hadis disebutkan, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak sempurna imannya seseorang itu sehingga kalau dia belum mencintai, belum sayang kepada saudaranya seperti dia sayang kepada dirinya. Artinya bagaimana? Kalau kamu itu ingin dihormati, ingin diregani, maka ajine busono itu penting. Misalnya kalian terus datang ke calon mertua, tekok celonone kok beda. Ya orang tua ini pikir-pikir. Apalagi kalau calon mertuanya orangnya agak keras, langsung ditegur. Tapi kalau yang calon mertuanya yang agak sabar, ya paling dibatin toh. Akhirnya mesti ini diterima, malah ditolak. Kalau tadi casing itu merupakan satu hal yang paling penting, karena Sayyidina Ali karramallahu wajhah beliau menyampaikan, libasukum yukrimukum qabla julus. Saranamu, pakaianmu dihormati orang sebelum kamu duduk. Bagaimana akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW kalau ketika menghormati beliau dengan pakaian yang tidak senonoh? Oleh karena itulah maka harapan dan himbauan dari Bapak Kepala Sekolah, rambut itu juga penting harus dipotong. Kalau dulu ketika zamannya almarhumah Nyai Haja Ismiati, kalau ada rambut yang panjang beliau nggak segan-segan ngambil gunting langsung dipotong. Sekarang penerusnya putranya yaitu Nengi. Untuk yang motong-motong saya tugasi, memang kalau memang rambut itu tidak tertib, silakan untuk dipedal. Ya, jadi itulah saudara-saudara sekalian yang perlu saya sampaikan, rambut harus rajin, rapi. Kalau rambut kalian itu kok modern di pedal-pedal, itu sama dengan di zaman jahiliyah, di zaman Rasulullah SAW. Kenapa sih ceritanya ketika itu kok ada yang namanya rambut itu kok digondol gitu? Itu ceritanya para hadirin, itu pada saat di zaman jahiliyah itu ada seorang yang pada saat itu ya rambutnya itu tidak tertata dengan baik.
Rambutnya jadi rambutnya itu tidak tertata dengan baik. Potongan itu modelnya plus itu, tengah dipotong, terus pinggir dipotong. Akhirnya oleh Nabi dipanggil, coba rambut kamu itu kamu potong, kamu gundul. Itu ceritanya seperti itu. Karena itu kalau sekarang masih ada model rambut potongannya kok seset gini, ini masih tinggalan jahiliyah itu namanya. Jadi saya tidak inginkan siswa-siswi sini rambutnya tidak tertib dan tidak rapi. Sekian dari saya ke-13, dan semoga dengan angka 13 ini akan menjadikan satu ketenangan, kebahagiaan bagi keluarga besar SMK Islam As-Sufiyah dan para dewan gurunya dan semua siswa-siswinya untuk menatap masa depan demi kemajuan bangsa dan negara. Jadi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan pemenang sekaligus pemberian hadiah yang akan diserahkan oleh Bapak Firman Arif SPDI kepada beliau kami haturkan. Piagam penghargaan diberikan kepada Rika Vivi Triandi sebagai juara kepada Mbak Rema. Piagam penghargaan selanjutnya diberikan kepada Fitri Aprilia sebagai
Piagam penghargaan diberikan kepada Siti Nurhaliza sebagai juara satu Nazam Intitik. Untuk para juara, silakan naik ke podium lagi untuk foto bersama. Mbak Putri, Pak.
Sujarno kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara alhamdulillah. Jadi kalau kita terjemahkan, kalau penceramah atau Pak Yai atau Pak Ustadz naik ke mimbar, memanjatakanlah, jangan sampai berisik atau apa-apa. Benar termasuk rugi yang dari rumah orang tuanya tadi masak untuk bekal ke sini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawaril karim, al-azizir rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa dabaral umuri illa bi hikmatik. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi baba rahmatillah adada mawbi'illah salatan wa salaman daimaini bitawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, hadratal kurama, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, Abdul Khusus Al Muhtaram Bapak Kiai Haji Hidayatullah, kita kenal di RS Hidrolik Hidayatullah. Kalau saya juga di RS, tapi Dudo Rodok Suwi. Yang saya hormati juga kepada para dewan guru yang saya hormati beserta semua personil SMK Asufia yang saya hormati, juga kepada semua para hadirin khususnya santriwan santriwati SMK Asufia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah telah berkenan memberi kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam satu acara, yaitu memperingati Maulid Nabi beserta Isnatalis yang ke-13 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat ma'asalam mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja sama'at. Mudah-mudahan dengan membaca sholawat saya dengan jenengan semua ini diakui menjadi umat Rasulullah, sehingga binjang berhak mendapatkan syafaat buatan yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, ini saya mau ngomong apa?
Tadi dalilnya sudah dibaca oleh Pak Arif dan Kiai. Hari itu aja apa mainnya? Alhamdulillah. Ini begini, saudara-saudara, adik-adik semuanya, termasuk Pak Guru. Saya bukan menggurui, tapi ini daur ulang. Kadang-kadang daur ulang itu jadi baik, kadang-kadang daur ulang itu rusak. Mudah-mudahan daur ulang ini menjadikan Asufia menjadi kedepannya lebih baik dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa mau diperingati Maulid Nabi? Maulid Nabi adalah kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ini yang diberkati meninggalnya, tapi kalau Rasulullah kelahirannya, kenapa? Rasulullah itu menurut paham ulama ini tidak mati, hanya pindah tempat. Asalnya di Kencong, jemaah di Purworejo. Tahu pada kita semua ini tahu. Di sini semua yang sungguh-sungguh dan tidak itu semua tahu. Makanya syafaat di mana saja, nggak pernah Rasulullah di mana saja membacakan sholawat itu langsung diterima. Boyku bawa tahu, tuh boyo boyku tepat dapat. Makanya ini peringatan ini nomor satu adalah rasa syukur. Karena apa? Allah itu sudah mengatakan laulaka di dalam Al-Quran itu, uswatul hasanah juga bisa. Apa itu? Rahmatan alamin juga bisa. Jadi Allah tidak akan gawe alam dunia sak isine, tidak kate gawe alam dunia ki para makhluk-makhluk kecuali karena Nabi Muhammad. Jadi kalau kita itu tidak ada Nabi Muhammad, mungkin kita itu tidak akan berada di dunia ini. Maka dari itu kita peringati Nabi Muhammad ini kelahirannya. Kita itu mudah-mudahan hanya ingin satu, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW besok di yaumil kiamah. Kenapa kok minta syafaat? Minta lain? Karena pada hari itu semua kebingungan, alor itu tidak ada bapak, tidak ada mbok, tidak ada anak, tidak ada sembarang kalir. Matahari itu semakin dekat sekali, panas sekali. Hanya yang bisa menaungi adalah syafaat dari Rasulullah SAW. Ini makanya kita peringati ini, walaupun kecil-kecilan, walaupun itu sudah tomat nasi kotak 2 bungkus, itu termasuk kita itu membuktikan bahwasanya kita itu cinta pada Rasulullah. Contoh, umpama yang laki-laki punya pacar, nah ini sudah dewasa ini, mesti tahu pacaran. Yang perempuan masih bilang, mas, sama itu cinta temenan apa enggak karo aku? Bukti tadi ini buktinya. Kau tak tahu kok nopo, kau tak tahu kayak ya apa. Ini, kalau kita itu mencintai Rasulullah, harus kita korbankan apa-apa untuk Rasulullah, untuk memberkati Rasulullah. Sebagai apa? Sebagai kekasih. Suatu saat apa itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa sahabat yang sering dibilang-bilang itu kekasih, sedangkan kita ini tidak pernah disebut kekasih? Bukan. Yang saya sebut kekasih itu adalah orang yang memperingati saya atau yang bermunajat pada Allah, menyebut nama saya atau sholawat pada saya, itulah kekasihku. Padahal dia itu tidak kenal saya dan tidak mengetahui saya. Ini Rasulullah. Nah. Dan lagi peringatan Maulid Nabi ini, marilah kita itu
mengambil hikmahnya suri toladan. Apa yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah? Yang sering dikerjakan oleh Rasulullah meniru yang enteng-enteng aja. Pertama, setiap apa yang kita kerjakan, Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sing enteng-enteng aja. Nomor dua, kalau sesudah apa-apa seperti sebelum makan atau sesudah makan, itu sesudahnya baca Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sudah mengikuti tuntunan Rasulullah. Yang ketiga, jangan lupa Rasulullah itu membawa atau membekali kita dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu Isra dan Mi'raj, yaitu sholat 5 waktu. Jadi mengaku Islam tak abot ini kan Islam tidak mawas. Islam yang mana? Nah, itu. Terus ada yang bilang begini, aduh masih sebayang duka-duka kelakuan pancet. Ya dilihat jalannya. Tanya ke Pak Arif ini, sholat Isya itu yang bagaimana? Hukum kaulinya bagaimana? Mengkaru jumlah jangkau, tidak ada apa ini. Jadi sampai harus bersyukur ya. Ada yayasan di sini, ada apa itu sekolah di sini. Mari kita kesempatan ini kita pergunakan. Jangan dilihat dari kesilnya sekolah, apa itu sekolahnya itu sekolah, sekolah umum, sekolah tak butuh jangan. Kalau dilihat dari segi kebutuhan, ini sudah cukup untuk pendidikan. Tapi kalau segi keinginan, apa jaminan kalau sekolahnya itu mentereng tingkat-tingkat itu jaminan jadi pegawai? Tidak jaminan. Mari kita bangkit. Soalnya peringatan Nabi Muhammad dan Dinatalis ini marilah kita jadikan umpama sepeda motor. Umpama sepeda motor itu kalau habis di servis itu enak. Lancar, di starter juga enak. Ini juga begitu. Ulang tahun ini dijadikan momentum ngervis secara total dari kependidikan kita. Umpama mereka sebiasanya bolos-bolos karena apa? Umpama muridnya itu banyak yang tidak hadir karena apa? Itu dicari. Sama dengan sepeda motor macet-macetan meroleh karena awan. Sebaliknya dari guru juga begitu, dicari kenapa ini tanaman saya itu tidak bisa tumbuh berkembang dengan baik. Nah, itu kita cari. Umpamanya bukan menggurui saya sebuah orang yang baik bila balik, hanya mengingatkan, menggurui dan mengingatkan yang itu tadi. Sebuah orang sejauh ini. Jadi umpama seperti Rasulullah itu pernah mau bepergian dakwah itu selalu dilempari oleh tetangganya itu. Orang Yahudi, orang kafir. Itu suatu saat Rasulullah berangkat ceramah itu tidak pernah ada yang lempar. Ditanyakan, "Dak maboli mana lewat atau mana nok bulu?" Ditanyakan. Ternyata dia sakit. Kalau kita ini musuh sakit, tidak mungkin lebih neraka lamate itu. Tapi Rasulullah tidak. Ditanyakan, kenapa Suponiman itu aneh? Kenapa Rasulullah? Dulu itu kalau saya berangkat ke ceramah itu selalu dilempari apa-apa, dihina. Sekarang sakit, coba mana rumahnya? Oh ternyata rumahnya di Bonceng. Itu Rasulullah berjalan ke Bonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kamu? Ya Rasulullah, saya itu sakit ya. Ini sampean saya bawakan air sama roti, mudah-mudahan ini jadi obat. Nah, doanya bagus. Mudah-mudahan jadi obat supaya kamu sembuh. Yang marah itu sahabat. Ya Rasulullah, kenapa musuh kita itu sampai di sandung-sandung diberi apa-apa? Biar
Dia kalau sudah sembuh biar tempat lagi ke saya. Itu singkatnya begitu. Jadi kita itu saya teman jadi guru semua orang kayak gini. Jadi punya orang grogi sales malah itu jadi ke semua orang jauh lagi. Endah dia rela kayak jauh. Apakah kita berangkat ada balik ke sekolah kan? Apakah kita berangkat dia karena malas? Ini perlu. Soalnya apa? Bulan depannya dikaji pun menang tak pada dengan rumah serogi tadi. Rugi semuanya. Tiap pagi ke sini mulang, kadang-kadang meninggalkan sesuatu. Itu yang biasanya harus dikerjakan ditinggal, termasuk ini. Kaiman ini, sesepuh ini, mengorbankan semuanya. Tapi ini tanduran itu gak gelem lemu, gak gelem api, rugi apa maneh. Wis panen regane murah. Murahnya apa? Enggak bermutu itu. Jadi kalau tanaman itu caranya bagaimana ya? Yang sering-sering ditengok. Apa kena ular, apa kurang rabu, apa bagaimana nih? Kan ada nama gitu. Oke. Itu ditinggalin, ini dispensasinya begitu, logikanya begitu. Jadi momentum yang sekarang ini mari kita bangkit. Tadi sudah disinggung 13 itu 1 dan 4. Kalau saya tidak, 13 itu menghitung secara ilmu coba. Tiba candi. Candi niku masih wis kropos yo nopo mawon. Niku sing dipikir, sing digolek barokah. Niki tibone. Lah urut-urutane nek 13 niku. 13 iki rugule teng bintang. Nomor enten saya ini pangkat tertinggi itu digambari bulan, betul enten. Pasti digambari bintang. Mudah-mudahan sekarang ini ulang tahun milad yang ke-13 ini menjadikan bintang sebagai penerang untuk semua murid-murid atau dan guru yang berada di Asifia ini. Itu. Dengan ramai ulama dikerjakan. Ya, ini yang untuk dengan guru dan murid-muridnya ada. Terus angka 13 itu 1 dan 4 itu membawa berkah. Kok bisa membawa berkah? Sandang pangan loro pati. Nah, maripati ini budal mana itu mesti nang swarga. Jadi untuk bekal yang keempat ini mulai 1 dan 4 ini kita raih di sekolah. Jadi antara murid dan guru harus saling mengetahui. Murid nyari karena gurunya, apa boleh saya yai? Tegur guru boleh, tegur lah kalau saya tegur. Pak, ini saya pelajaran sulit sekali. Gimana caranya supaya gampang? Itu tegur. Mas menengahi sampean niku oleh pelajaran menengahi, gak iso menengahi, pancet boten iso alias goblok. Nah, waya ujian, terus saya baru, kok gak masuk anakmu? Apunten kula uji. Mari anak-anakku semuanya itu jangan ragu dan jangan bimbang, jangan melihat apa itu kualitas sekolahnya, tapi kualitas pelajarannya itu yang paling penting. Soalnya apa? Kalau kita tidak berbekal ilmu, jadi orang kalau tidak punya ilmu itu sama dengan orang bepergian tak punya sanggup. Jadi tidak harus. Jadi anak-anakku semuanya yang ada di sini, marilah momentum tanggal 13 ini kita jadikan suatu niat. Untuk kedepannya kita harus lebih baik. Dengan niat kita harus belajar sungguh-sungguh, gurunya juga begitu, mengelola dengan sungguh-sungguh. Itu nanti hasilnya insya Allah maksimal. Dan jangan lupa setiap mau berangkat sekolah atau pulang sekolah tetap berdoa. Jadi kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang sudah kita tinggalkan itu sebagai pelajaran. Oh, aku gak hafal infinity teko opo, aku gak hafal asmaul husna teko opo. Jadi dijadikan itu. Hadirin termasuk para guru yang saya muliakan,
Hari ini bertepatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mari semua ini yang khususnya murid daripada Asufia ini ambil pelajaran yang bisa saya terangkan tadi itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu kita kerjakan. Soalnya kalau tidak kita kerjakan sama dengan murid tak teman masuk. Murid ke taman masuk tinggalan pelajaran. Soalnya Allah sudah bilang pembayatakilah tadi, ya ja'alahum makhrajan. Jadi kalau kamu sudah aktif istiqomah yang dia nak bergulakan terima pelajaran istiqomah, insya Allah ya ja'alahum makhrajan, pasti ketemu jalan keluarnya nanti oleh Allah. Min haitsu la yahtasib, tidak tahu siapa sih yang beritahu, apa Allah, apa malaikat, apa itu. Jadi takwa itu bukan dikatakan karena takwa kalau mengerjakan sholat, puasa, haji, bukan. Takwa di sekolahan itu penting. Gurunya juga harus takwa juga, harus penting. Nah, ini suatu apa itu himbauan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang itu. Nek awakmu itu takwa nang aku gak segan-segan wis bakal kayak jalan keluar. Jadi sampai kalau merasa ini pelajaran itu berat, jangan langsung gak masuk. Jadi masuk saja sebagai bentuk ketapaan kita pada Asufia. Itu nanti sampai semua ini bakal menemukan sesuatu yang sekiranya membuat pelajaran-pelajaran itu jadi lancar. Hadirin yang dimuliakan Allah, di sini saya dibatasi aja suwe-suwe kok, jadi soalnya opo hari ini si tadi. Hadirin yang Allah, yang penting kita bisa mengambil hikmah apa yang dimaksud Maulid dan milad yang ke-13 ini sudah diterangkan. Dan tadi, oh iya, saya belum kenalan semua orang ini. Saya kalau nama asli Muhammad Sujarno dari lahir. Dulu pesan orang tua saya, no, awak mau busuk masih jadi haji, jadi profesor, jadi Jarno ojo dibuat. Setelah saya itu haji tahun 2003 saya umroh. Umroh itu umroh gratisan. Saya mengajar di Banyuwangi dunia di SMA, termasuk SMA-nya orang Islam di sana. Itu saya hadiahnya itu dari Sahriyah yang dikumpulkan anak-anak. Tiap tahun dari Bank Syariah itu mendapatkan bonus umroh. Nah, saya sebagai guru teladan mendapatkan umroh 2003. Nah, setelah kumpul-kumpul saya itu jadi apa itu karyawannya orang Islam di Al-Hadi, itu saya dihajikan 2009. Tapi haji ini benar-benar boleh bodoh. Tadi yang panjangnya Allah sakit manggil, sakit tujuh kokan, tujuh nopo ya ini, tujuh ilmu ini punya manfaat. Niku nopo-nopo sih dikerjakan itu bakal terlaksana. Lalu begini jadi manfaatnya masyarakat yang perlu ini syaratnya. Siji, doa dari orang tua. Nomor 2, Nabi Nabi itu ke orang tua. Nomor 3, takdim ke guru. Gak tahu itu guru agama, gak tahu itu guru-guru tentang pelajaran lainnya. Takdim. Kalau 3 ini tidak dilaksanakan, ya tak mungkin. Tidak mendukung. Ini sebagai wasilah. Saya kira kalau apa itu SMK Asufia ini sebagai wasilah. 3 ini. Jadi pakai remaman tak tunggal guru posisi barokah ilmunya. Itu pengalaman yang 70% memang begitu. Pengalaman. Jadi mau tak tunggal biasanya kalau begitu terhadap melodong tinggi. Nampak. Terus saya itu studi terakhir di Yayasan Asdiki di Limor. Saya Kiai Hasan Abdillah. Para Yai Hamid, kakak Yai Hamid di sana saya. Terakhir sampai menotok ihya.
Biasanya dipesan dulu, no, apa mulai dulu tutup iki ya ojo le. Nek wis kon iku ngaji sejak enak dadi wong. Dan kira ngene-ngene wis. Tak umpamakno iwan yang segoro. Kena apa iwan yang segoro ini? Kena banyu asin gak dilemasi. Ini katanya kiai saya. Coba dijawab. Ternyata jawabannya hidup. Jawabannya hidup. Hidup itu sebagai bekal termasuk iman. Jadi kalau kita itu kokoh pendiriannya karena ilmunya dan imannya, sama dengan apa itu hewan di laut, termasuk ikan di laut, walaupun kumpul sama air asin tidak ikut asin. Tapi sebaliknya, kalau ikan itu mati dari laut sampai kering, itu jelas itu bedanya rasa akhirnya ini suatu gambaran yang sahabat saya peroleh dari ngaji saya. Nah, sekarang saya di sini ngaji ke Asofia, ditutup lobisan, ojo nanggung-nanggung sampean yang punya keahlian itu jangan sampai ada alasan kalau ada apa-apa itu saya undur. Biasanya yang perempuan masak dapatnya itu sampai 1 bulan. Ini buruk itu kalau setiap hari saya tanyakan kayak istri temulu saya, loh nggak sholat, anunya masih dapat itu orangnya. Karena saya itu eman kalau nggak sholat. Karena apa? Karena kesempatan itu tidak berulang. Walaupun Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu itu berulang, tapi keadaannya tidak bisa terulang. Seperti contoh kemarin pagi-pagi hujan. Ternyata kapan hari itu, hari Minggu enggak hujan itu. Jadi bedanya begitu. Jadi mari anak-anakku momentum ini kita buat semangat. Mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan dan cita-citanya yayasan dan cita-citanya para guru terodidik murid cerdas, mudah-mudahan oleh Allah dikabulkan dan semua untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya kira cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan besar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua kali. Mari semua yang hadir, termasuk dewan guru atau yayasan atau semuanya yang hadir, mari dunia ini kita lupakan sejenak. Kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya kalau bibir berdoa, hati tidak ikut, dapat awana. Mari hati dan pikiran kita pusatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita semua dalam keadaan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang dicita-citakan Asofia, apa yang dicita-citakan ketua yayasan, oleh Allah mendapatkan itu dengan syafaat Rasulullah SAW. Momentum ini dijadikan sebagai pemicu demi kesuksesan untuk masa depan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahil alamin. Hamdan syakirin hamdan 'alimin. Hamdan yu'afini amal wa ta'ati masjida ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa ta'lamu ma niyatana wa qul lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar
Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa bikal kullu wa alaikal kullu wa kullu fid dunya wal akhirah tahassunna bidil mulki wal malakut wa ta'assubna bidil isi wa jabarut tawakkalna ala hayyilati la yamut ya alimal ghaibi was syahada ya alima ma bisudur ya sami'a kula masnu'in wa ya mu'mina kula qaifin wa ya mania kula mamnu'in wa ya mu'izza kula fakirin wa ma'ijjata kula ajijin wa ya safiya kula maridin wa ya khaliqa kula makhlukin wa ya rajiqa kula marjukin wa ya khaliqa kula makhlukin wa ya amiru kula amirin akrim wa akrim kuli ilatin ya subuh ya kudus ya rabban malaikati wa ruh subuh kudus rabbuna rabbul malaikati wa ruh nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma a'alatana wa la tabidana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli tuqa wa ahli istiqamah wa ahli sadaqah wa ahli salat wa la taj'al wa yakum ya Allah min syarri wa dawri wal ma'siyati Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barakatul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita semua. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan tutur kata. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.